Basarnas Pelindung Lapindo juga menggunakan cara-cara curang untuk memenangkan pertandingan ini. Apakah juga menggunakan laser atau serbuk gatal-gatal atau serbuk menyan? Meleset saudara-saudara. Sudah tentu itu bukan pertandingan bola sungguhan. Lapangan yang digunakan juga bukan tempat lazimnya sepak bola dimainkan. Ini aksi unjuk rasa yang dikemas bergaya teater. Judulnya Menjebol Gawang Lapindo, yang menggelar Koalisi Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai melindungi gawang Lapindo. Sampai berubah dan waktu terus berlalu. Hey, tidakkah kau bosan menyanyikan keluhan? Hey, Mereka menghalangi pemain lawan, korban Lapindo. pasti ada cara untuk mencari uang. Pasti ada cara untuk bersenang-senang. Badai pasti datang, kita tak akan menang. Mengapa harus bimbang? Hai hai hai, kita orang pintar dengan otak bersinar. Hanya perlu semangat untuk hidup di rakyat. Kita orang pintar dengan otak bersinar. Perlu banyak orang untuk membuka setan. Memaksa dan menuntut Lapindo membayar seluruh kerugian tanpa menggunakan uang rakyat, uang APBD yang selama ini sudah digerogoti oleh Lapindo. Uang sebesar 1,28 triliun rupiah dari APBN tahun ini diberikan untuk menanggulangi lumpur Lapindo. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS mengungkapkan dana itu akan digunakan untuk 3 bidang operasional, yakni bidang sosial, bidang infrastruktur, dan bidang tata laksana. Selain digunakan untuk operasional kantor, adalah digunakan untuk penanganan masalah sosial. Kemudian yang kedua digunakan untuk penanganan masalah luapan lumpur, dan yang ketiga digunakan untuk masalah penanganan infrastruktur. Rinciannya, bidang operasi memakan biaya 89 miliar rupiah, bidang sosial sebesar 608,3 miliar rupiah termasuk dana cadangan. Untuk infrastruktur disiapkan dana 565,8 miliar rupiah. Sisanya 22,75 miliar rupiah digunakan untuk bidang tata laksana. Penanganan sosial selain digunakan berupa untuk bantuan sosial maupun untuk meningkatkan keterampilan dari korban lumpur, antara lain digunakan untuk membayar korban di wilayah 3 desa yang memang menjadi tugas APBN. Kebutuhan dana untuk tahun 2011 ini sudah disediakan. Namun demikian, mengingat aspirasi warga yang selalu berkembang, mereka merasa wilayah yang tidak layak huni, maka BPLS juga menyiapkan sekitar 450 miliar dari uang 1,3 tadi untuk dana cadangan yang sewaktu-waktu digunakan bila diperlukan penanganan masalah sosial. Kemudian yang terakhir digunakan untuk penanganan masalah infrastruktur. Di sini ada 2 komponen. Satu untuk penanganan luapan lumpur ke laut melalui Kali Porong. Yang kedua untuk relokasi infrastruktur. Diharapkan untuk tahun 2011 ini seluruh sistem pengendalian luapan lumpur ke laut melalui Kali Porong sudah selesai 100%, sehingga mulai tahun 2012
dibutuhkan hanya untuk biaya operasi dan pemeliharaan. Ini bukan tahun pertama. Sudah memasuki tahun kelima penanggulangan lumpur Lapindo menggunakan uang APBN. Ini kan sudah dianggarkan 1,2 triliun. Itu termasuk infrastruktur, ganti rugi tanah warga, terus yang gantinya tol lama, terus penanggulan, terus pembuangan lumpur ke Sungai Porong, itu kan juga dianggarkan oleh pemerintah APBN. Nah, cuman dari pihak Lapindo inilah yang kita meminta agar pihak Minara Lapindo Jaya agar segera mencari anggaran untuk membayar warga korban lumpur yang masuk Perpres 14, karena kasihan kalau sampai terlunta-lunta gitu. Harusnya anggaran 1,3 triliun tadi itu diselesaikan dulu kebijaksanaan atau menyelesaikan suatu permasalahan apa yang terjadi di warga khususnya Desa Besuki, karena pada 5 warga itu tadi sama sekali 3 tahun lebih kita menjadi korban diskriminasi, belum adanya suatu pembayaran. Terlalu banyak infrastruktural daripada masyarakatnya. Makanya saya tanya, BPLS sampai ini berat nanggul atau manusianya? Masyarakat, sosial ke masyarakat atau infrastrukturalnya? Sana jawabnya itu tergantung kebutuhan loh, ini tidak bisa. Ya manusia. Di lapangan, uang APBN yang besar mengundang cerita penyelewengan. Mulai dari praktek broker bantuan hingga manipulasi harga tanah. Makan, tidak makan bersama, asal kita Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Pemirsa, Tempo TV kita kembali dalam acara uang kita dengan topik yang besar adalah haji. Dengan dua narasumber yaitu Bapak Abdul Kepala Terakhir dan Bapak
Menurut Perpres 48 2008 itu 1 juta, kalau bangunan 1.500.000, kalau sawah 120. Kami semua menganggap bahwa ada indikasi pemerasan karena secara tidak langsung dia mengambil fee 30% dari nilai 100%-nya. Kenapa saya berani membuat laporan bahwa kami berpegangan teguh bahwa tanah ini... Mudiharto resah. Warga Besuki ini belum mendapat ganti rugi atas rumah dan tanahnya yang direndam lumpur. Ia sudah melengkapi berkas yang disyaratkan untuk mendapatkan penggantian. Tapi di tim verifikasi BPLS, ada petugas yang meminta imbalan Rp300.000 per meter kepada warga. Ini supaya pembayaran jual beli cepat terlaksana. Artinya, tanah warga jatuh pada harga Rp700.000 per meter. Arti dari tim verifikasi jual beli tanah dan bangunan BPLS, Bapak Bajuri tadi tidak menjalankan Perpres 48 tahun 2008 yang selama ini yang menjadi tangan panjangnya adalah tata laksana nomor 41. Karena apa? Tanah pekarangan adalah menurut Perpres 48 2008 itu 1 juta, kalau bangunan 1.500.000, kalau sawah 120. Maka dari itu semua kami menganggap bahwa dari tim verifikasi jual beli tanah dan bangunan Bapak Bajuri tidak menjalankan Perpres 48 tahun 2008. Kalau darat ya 1 juta, kalau sawah ya 120 gitu loh. Jadi kayaknya ini ada suatu permainan, kita kok disuruh ngajukan 700 gitu loh. 1 juta kan potongannya kan mintanya kan 30% gitu loh. Tim verifikasi pun bilang kalau tanahmu ini mau dibayar sawah semua, sekarang pun dia mau bayar gitu loh. Tentu saja Mudiharto beserta warga Besuki menolak praktek minta bagian ini. Mereka lalu lapor Polres Sidoarjo sebagai pemerasan. Kami mengharapkan sama pemerintah melakukan suatu investigasi kepada BPLS, khususnya tim verifikasi jual beli tanah dan bangunan, supaya lebih transparan, lebih bijaksana untuk menyelesaikan apa yang terjadi yang selama ini warga yang menjadi korban diskriminasi. Selesaikan dulu masalahnya gitu loh, secepatnya gitu loh. Karena kita juga sudah sabar menunggu selama 3 tahun, dipimpong ke sana kemari, nggak ada kejelasan keputusannya gitu loh. Begitu kebijakan sudah turun, uang sudah tersedia, tinggal karena masih dibintang istilahnya, maka begitu kebijakan sudah turun ya tinggal dibayar. Pemerintah lewat BPLS memang akan membeli tanah seluruh warga di Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan. Lahan ini akan dijadikan kolam penampungan lumpur. Lewat peraturan Presiden tahun 2008, lahan pekarangan warga dibeli Rp1 juta per meter. Tanah disertai bangunan seharga Rp1,5 juta per meter persegi dan tanah basah atau sawah seharga Rp120.000 per meter persegi. Berdasarkan Perpres 48 2008, ini wilayah 3 desa, ini yang ditangani 100% oleh BPLS. Selain pemerasan, yang kasat mata terlihat adalah operasi penanganan lumpur. Lihat saja kapal keruk ini. Dari 6 yang dibeli miliaran rupiah, hanya sebagian yang beroperasi. Lainnya mangkrak rusak. Di sini ditengarai nilai pembelian tidak sesuai dengan kondisi kapal. Lagi-lagi oknum BPLS dituding bermain. Truk-truk pengangkut material untuk penanggulan ini juga dikuasai oleh beberapa pribadi dari badan pelaksana. Kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut nilai besar, kita minta pendampingan dengan BPKP.
Praktek manipulasi oknum BPLS menurut deklarator Gerakan Menuntut Lumpur Lapindo, Cuk Sukiyadi, telah berjalan cukup lama. BPLS dinilai kurang transparan dalam fungsi aliran anggaran penanggulangan lumpur Lapindo. Kalau itu tentu adalah itu masalah manajemen intern BPLS ya, yang perlu diperiksa tentunya kan ya. Kalau ada dugaan semacam itu ya tentunya harus ada auditor yang masuk kan itu. Apa benar uang yang sudah dipercayakan dari BPLS ya, yang mestinya digunakan untuk paket-paket yang sudah didesain oleh negara itu dijalankan dengan benar enggak itu. Jadi misalkan kita mau bayar eskalasi misalkan, kita minta diperaudit dulu. Kita bayar sesuai dengan hasil audit. Kalau yang pos audit kita sudah kerjakan, hasil audit bagaimana? Ya, jadi kita bukannya tanpa pengawasan. Ya, ini yang banyak pihak ya dikira kita nih kita coba kita ambil lagi, Bapak lihat dana 1,3, tapi dikira 1,3 itu wungkul, padahal di dalamnya tidak kita pakai semua, karena yang sebagian dana cadangan. Timnas Pelindung Lapindo. Seharusnya negara tidak boleh menanggung kesalahan yang dibuat korporasi, terlebih lagi APBN merupakan uang rakyat. Menurut Cuk Sukiyadi, di Porong, negara takluk oleh Lapindo. Saya tidak rela, Mas ya. Jadi terus saja sejak awal, jadi kami itu sangat berkeyakinan bahwa seharusnya adalah Lapindo Brantas Incorporated dan Bakri Group yang harus bertanggung jawab untuk semua biaya yang timbul karena adanya lumpur Lapindo itu. Jadi mestinya pemerintah tidak sepeser pun harus keluar uang dari situ. Jadi kalau sekarang ada APBN itu sebenarnya adalah betul-betul dalam tanda petik adalah perampokan uang rakyat itu. Ya, perampokan. Sikap pemerintah Indonesia berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat pasca bocornya pipa minyak British Petroleum yang juga mencemari Teluk Meksiko. Pemerintah Amerika langsung meminta pertanggungjawaban BP atas kejadian tersebut. Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami.
Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor Berita Radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Pemirsa, kompetisi kita kembali dalam acara uang kita dengan topik yang besar ibadah haji. Dengan dua narasumber yaitu Bapak Abdul Kepala Terakhir dalam Sejak lumpur Lapindo menyembur tahun 2006 hingga 2010, dana APBN yang dialokasikan untuk penanggulangan lumpur telah mencapai 2,7 triliun rupiah. Ada dugaan dialokasikannya uang negara 1,28 triliun merupakan kesepakatan politik antara Presiden SBY dan Abu Rizal Bakri. Dalam buku sekuel Luapan Lumpur Akibat Human Error, dijelaskan secara gamblang kesepakatan politik untuk penanganan luapan lumpur Lapindo. Dari buku saya ini, dari transkrip ini bisa terlihat dengan kasat mata bahwa kebijakan itu tidak berdasarkan undang-undang di atasnya, tapi berdasarkan negosiasi antara Presiden dengan Lapindo. Dan sekali lagi, tidak ada kuasa negosiasi dari masyarakat korban kepada Presiden untuk bernegosiasi dengan pihak swasta. Ada semacam konspirasi politik tingkat tinggi di sini ya, antara penyelenggara negara dengan Bakri sebagai orang yang sangat kaya dan sangat berpengaruh di Indonesia, apalagi sekarang gitu. SBY adalah pembina Partai Demokrat, Bakri adalah ketua umum Partai Golkar, sekaligus ketua Sekber. Kita tahu lah. Langkah pemerintah ini dinilai sebagai keputusan yang konyol. Harusnya yang bertanggung jawab adalah Lapindo, bukan publik yang menanggungnya lewat APBN. Kalau sudah bicara masalah APBN ya, semua orang Indonesia mestinya itu bisa dipakai untuk yang lain. Ya, 1,3 triliun tahun ini, tahun yang lalu 1,2 triliun. Berapa triliun lagi? Ya kan? Kita tidak tahu. Itu tidak seharusnya keluar dari pundi-pundi negara. Gitu. Pertama, Lapindo selalu berkomitmen akan menyelesaikan apa yang menjadi bagian yang sudah ditetapkan di dalam Perpres 14/2007 itu. Kami akan tetap konsekuen menjalankan itu. Kita akan selesaikan secara tuntas seluruh proses jual beli ini sampai dengan tahun 2012. Jadi kita tidak ingin berlama-lama terus 30 tahun juga enggak. Kita harapan sampai dengan tahun 2012 ini sudah menunjukkan hasil yang positif. Yang melakukan itu adalah PT Lapindo. Tentu seharusnya Bakri lah atau PT Lapindo lah yang harus membayar 1,2 atau sekarang itu dari 2006 sampai 2011 itu udah 4 triliun. 4 triliun itu seharusnya negara tidak boleh mengeluarkan itu. Tapi PT Lapindo yang harus mengeluarkan itu, tetapi di sini negara tidak berkutik. Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2007 isinya jelas dan sangat jelas. Pemerintah memerintahkan Minarak Lapindo Berantas untuk membayar semua kerugian warga akibat semburan lumpur Lapindo. Saya kira semua yang diakibatkan oleh lumpur Lapindo harus diganti oleh Bakri. Jadi uangnya negara ini harus diganti oleh Bakri. Harus diganti oleh Bakri. Tidak ada alasan itu ya. Termasuk infrastruktur yang rusak. Coba sampai sekarang, jalan tol yang putus mana gantinya? Belum jadi sampai sekarang. Janjinya dulu hanya dalam 2 tahun selesai. Di sini pun kita melakukan learning by doing. Jadi
apa yang kita hadapi kita coba tangani sepanjang itu efektif, itu yang kita lakukan. Gampang sekali sebagai seorang pengusaha kami katakan kami bangkrut. Ya kan, kami keluar dari tempat itu. Bakri tidak pernah keluar dari tempat itu. Dan kami akan tetap di situ sampai memajukan kembali Sidoarjo ini. Dan kita berkomitmen untuk itu, memajukan Sidoarjo. Kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan untuk ditempati. Kasihan sekali. Nanti yang jelas kita sebagai Pansus minta kearifan pemerintah dan pihak Lapindo. Penggelontoran APBN bak lumpur di Porong mengalir terus dan terus. Volume atau besarannya pun kian bertambah. Menurut kami semua, bagaimanapun kami tetap mengharapkan bahwa tanah kami harus dibayar sesuai dengan Perpres 48 tahun 2008. Itu saja yang kami inginkan bagi 5 warga yang selama ini menjadi korban diskriminasi, itu saja. Dananya sudah ada, tapi nyatanya kita kok juga belum dibayar gitu loh. Kemana terus anggaran yang banyak itu gitu loh. Kita ini membiayai lewat BPLS ya. Kalau ada BPLS yang biaya mestinya harus Bakri. Ya. BPLS ada, tapi Bakri yang bayar. Gitu. Atau sekarang kita bayar sebagai talangan. Bakri harus bayar nanti. Rawan sekali, karena nggak ada pengawasan betul. Dan kita lagi menunggu realisasinya. Karena realisasinya belum masuk ke DPR. Nah di sini ya kita curiga kenapa DPR belum terima pertanggungjawabannya itu gitu 2010 ini gitu.